Selamat malam kaum muda Belprapelsiada yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah sepekan bekerja, malam hari ini, malam minggu, mungkin ada banyak agenda acara, tapi saya rindu kaum muda remaja tetap memberi dan mengutamakan Tuhan, tetap mau dengar firman Tuhan, bersekutu bersama, berdoa bersama, supaya iman kita tetap bertumbuh di masa-masa Corona ini, biar itu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Sebelum dengar firman, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menjaga, memelihara kami sepanjang minggu dan malam ini, di hari Sabtu malam, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami semua, jemaat-Mu, remaja, kaum muda, supaya firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, dapat memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, segala kuasa iblis yang merebut firman-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya rindu kita tetap semangat. Orang muda harus terus tetap semangat, karena masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Malam ini saya akan berikan judul Hidup dengan Sukacita. Saudara, sepertinya janggal orang suruh hidup dengan sukacita. Sementara orang dunia bilang hidup itu kan gak selalu di atas, ada kalanya di bawah. Hidup itu kan gak selalu senang, ada kalanya susah. Nah, itu kamus dunia. Tetapi kamus firman Tuhan tidak seperti itu, saudara. Firman Tuhan bilang kan kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan naik dan terus naik, tidak turun. Bukan berarti naik turun. Nah, kita harus pegang janji-janji Tuhan seperti itu. Dan firman Tuhan juga bilang, hati yang gembira adalah obat. Jadi Tuhan memang menghendaki hidup kita dalam suka maupun duka tetap bersukacita. Ya, situasi apapun tetap bersukacita. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Firman-Nya bilang, jikalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Ayat yang ke-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah rahasia firman Tuhan. Tuhan mau sukacita kita penuh. Ada lagu kaum pria Daud ya, kita kutip, sukacitaku penuh. Nah, memang itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kaum muda remaja ini memiliki hidup yang penuh gairah, penuh semangat, penuh sukacita. Bukan setengah, tapi penuh. Semuanya ini kukatakan. Siapa yang mengatakan? Yesus. Asal kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan terus menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau memberikan kasih-Nya full kepada kita. Supaya apa? Kita memiliki sukacita yang penuh. Nyawanya saja Tuhan beri buat kita. Apalagi hanya keperluan, kebutuhan kita. Pasti Tuhan akan kasih. Karena Tuhan punya mau supaya sukacita kita penuh. Satu kali ada drama. Drama itu berjudul Rumah Kecemasan. Jadi di dalam keluarga itu isinya orang-orang yang tidak bisa senyum, cemberut, karena dihantui oleh kecemasan. Anak perempuannya cemas, gak punya teman, dijauhi teman. Anak laki-lakinya cemas, gak bisa ngerjain soal kuliah, gak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Si ayah pun cemas. Dia bilang, pekerjaan gak menentu. Bagaimana bisa bayar listrik, bayar SPP, mencukupi kebutuhan.
Nah, kalau anak-anak udah cemas, ayah cemas, ibu tiap hari mendengar anak, suami cemas. Kecemasannya double. Nah, mungkin saat kita mendengar cerita ini kita berpikir, aduh kasihan amat ya itu keluarga. Padahal saudara, ini adalah gambaran dari hidup kita. Bukankah seringkali kita pun mengalami apa yang dialami oleh keluarga kecemasan ini? Kadang-kadang kita pun menyimpan kecemasan, sehingga hari-hari diwarnai dengan persungutan, kegalauan, kekhawatiran. Dan itu Tuhan tidak kehendaki. Karena yang Tuhan kehendaki itu hidup yang penuh sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjalani hari ini dengan sukacita karena kita mempercayai ada satu pribadi yang mengasihi kita, memantau hidup kita siang dan malam, dan dia mau menyalurkan kasihnya itu. Jadi saudara, itu adalah tempat untuk Tuhan menyalurkan kasihnya, memberikan kasihnya. Karena Tuhan mau kita memiliki sukacita yang limpah, penuh. Tidak seperti yang sukacita diberi dunia, sesaat, sebentar, semu. Tapi ini sukacita yang abadi, yang limpah, yang penuh. Tadi sudah saya singgung di awal, di dalam Amsal 17 ayat 22, Tuhan ingatkan, hati yang sukacita, hati yang gembira, itu obat yang manjur. Walau saat ini banyak penyakit menyeramkan, tetapi kalau kita punya sukacita penuh, sukacita dalam Tuhan, itu sudah jadi obat, saudara. Itu vaksin, sehingga tubuh kita kebal dari virus dan penyakit. Itu kata Tuhan. Tapi sebaliknya, semangat yang patah, kecewa, cemas, mengeringkan tulang. Apa itu? Racun. Kita mau pilih obat atau racun. Kalau kita mau punya obat, mari kita memiliki hati yang gembira. Ya. Hati yang bersukacita karena Tuhan. Ingat, di dalam Yohanes 5 ayat 24, siapa percaya Tuhan Yesus, ia diberi hidup kekal. Kalau Natal kita juga sering nyanyi lagu itu yang ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Itu apa saudara lupa? Begitu Tuhan mengasihi kita. Saudara, kaum muda remaja adalah sasaran kasih Allah. Begitu besar kasihnya. Yesus saja rela turun ke dunia memberi nyawanya supaya kita tidak binasa, peroleh hidup yang kekal. Hidup nanti aja Tuhan pikirkan, apalagi hidup kita di dunia ini. Sebagai Bapa yang baik, dia memikirkan hidup saudara. Dia memikirkan masa depan saudara. Dia memikirkan jodoh saudara. Dia memikirkan pendidikan saudara. Dia memikirkan di mana saudara tinggal setelah menikah. Itu semua Tuhan pikirkan. Lihat, rumah di surga saja dia pikirkan, apalagi rumah kita di dunia. Jadi kaum muda, bersemangatlah. Kenapa? Karena kalau surga kekal aja Tuhan siapkan, apalagi apa-apa yang saya sebutkan tadi, Tuhan sudah rencanakan semua, siapkan semua. Jangan kita dibuat khawatir sehingga kita tidak punya sukacita, merebut sukacita kita dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini, apa yang saudara cemaskan? Apa yang kaum muda khawatirkan? Ingat, waktu Tuhan menciptakan bumi ini, manusia diciptakan hari ke-6.
Itu artinya setelah langit, bumi, laut, darat, ikan-ikan, binatang laut, binatang udara, binatang darat, semua yang bisa dimakan oleh manusia tersiapkan, baru Tuhan siapkan manusia. Sebegitunya Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Rugi sekali kalau kita mengabaikan, kita punya Bapa, Dia sudah menyiapkan semuanya, tapi kita meragukan, kita mengabaikan. Bagaimana perasaan Bapa di surga? Kita seperti anak yang terhilang itu, memilih pergi meninggalkan rumah bapaknya. Akhirnya miskin, papa, bajunya compang-camping, mau makan ampas babi saja tidak tercapai. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi mari kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita tetap mempercayai janjinya. Kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang masih belajar atau kuliah, saudara mungkin khawatir tentang studi. Firman Tuhan mengingatkan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau pendidikan saudara mau diberkati, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara berharap pendidikan saudara akan meraih nilai yang tinggi kalau saudara tidak belajar. Karena Tuhan di sini dikatakan Tuhan akan mengingatkan apa yang sudah saudara pelajari. Nah kalau saudara nggak pernah buka buku, nggak pernah ke kampus, nggak pernah ke sekolah, apa yang Tuhan mau ingatkan saat saudara ulangan? Sebagai pelajar, ya itu. Kalau sekarang mungkin nggak ke kampus ya, nggak sekolah, pakai online. Ikutin pelajaran dengan sungguh-sungguh. Belajar giat. Maka Tuhan akan campur tangan. Apa yang saudara baca, mungkin saudara berkata, aku tuh baca ulang-ulang tapi kok lupa ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengingatkan. Itu saya alami. Tahun 2008 ke 2009 itu, tante sudah tua. Ada kuliah, itu kuliah pertama kali. Sekarang sudah berarti sudah angkatan ke-12 ya, kuliah untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau dipikir, mana mungkin? Udah gitu saya nggak bisa naik motor. Mikirin mau berangkatnya bagaimana aja kadang sudah menguras tenaga saya. Tapi saya lakukan firman. Saya giat. Ya, ada beberapa siswa. Itu angkatan pertama tutorial, apa itu pokoknya khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Saya dapat berkat double karena saya sungguh-sungguh dalam belajar. Saya tamat di dalam kuliah, tapi saya juga tamat dalam ujian pendeta. Tahun 2009 itu ada ujian pendeta penuh. Saat itu masih terbatas, saudara. Di wilayah 10 ini, yang ikut ujian 10, jadi per wilayah 10. Kalau 10 wilayah berarti ada 100 orang. Dan per wilayah itu yang lulus cuma 2. Semua gembala-gembala. Dan saya nggak bisa bertanya sama siapapun. Saya dikasih tahu malam, pagi-pagi harus jalan. Nggak belajar. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib. Apa yang saya pelajari di kuliah itu keluar semua. Padahal di situ ada teman kuliah saya juga 2. Tapi nggak lulus, saudara. Saya perempuan satu-satunya lulus. Sampai-sampai saya bingung untuk dilantik di Beji waktu itu. Pertama kalinya saya tahu Beji. Itu karena dilantik pendeta itu. Pendeta penuh. Saudara. Sementara yang lain dia punya HP. Terus kenal sama penjaga. Saya itu duduk di sini. Di depan sini pengawas saya ada 2. Bapak Pendeta Siloe, Bapak Pendeta Salah, Ketua MD dan Sekretaris. Gak bisa tanya siapapun. Saya lulus, sampai memberitahukan lulus itu gak lewat HP. Langsung. Karena
nggak semua, ya, terbatas. Masing-masing provinsi itu benar-benar yang lulus. Kalau selanjutnya kan ya sudah yang belum otomatis diluluskan. Tapi saat itu lulus. Itu luar biasa, saudara. Karena saya sungguh-sungguh, saya sampai rumah, itu saya terus cerita ke anak saya, masa tadi yang keluar itu semua yang mama pelajari? Ajaib bukan? Dan setelah itu saya lupa, kalau sekarang ditanya juga saya lupa itu. Tapi hari itu kenapa bisa? Karena masih apal, ingat. Tuhan ingatkan gitu. Bawaan sejarah GPDI, itu semua keluar. Nah kalau orang baru sekolah kita masih apal. Lah ini udah puluhan tahun. Tamat sekolah kita tahun 87. Ini ikut ujian. Terus itu sekolah kuliah lagi tahun 2008, 2009 bersamaan. Jadi sementara kuliah, sementara ujian. Itu saudara. Jadi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, belajarlah dengan sungguh. Pasti Tuhan mengingatkan. Pasti Tuhan tolong. Jadi saudara, jika saudara khawatir tentang pekerjaan, itu pun demikian. Apapun pekerjaan yang sekarang saudara lakukan, kerjakan dengan sungguh. Entah itu di pabrik, entah itu di toko, entah itu di kantor yang terkenal, entah itu di kantor yang sederhana. Saudara, bukan kantor mewah itu yang menghidupi saudara, tapi kesungguhan saudara dalam bekerja. Karena firman Tuhan pun berjanji, bukan? Di dalam Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi kalau saudara nggak bekerja, ya nggak apa-apa nih. Berkati pekerjaan tangan kita. Kalau kita bekerja tapi malas-malas, tidak bertanggung jawab, ya nggak diberkati. Kalau kita bekerja pun harus sungguh-sungguh, ya jangan telat-telat. Tanggung jawab pada tugas kepercayaan yang diberikan oleh atasan, oleh kantor. Maka Tuhan yang akan memberkati. Jadi nggak ada alasan untuk kaum muda remaja itu khawatir. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Masa depan orang percaya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Akan hilang, tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada. Jadi, saudara, jangan kita kehilangan sukacita. Biar sukacita kita penuh. Mari kita ingat kembali janji-janji Tuhan. Jika saudara khawatir mungkin gak punya teman, gak disukai teman, ingat di dalam Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jangan kecewa kalau ada orang menjauhi saudara. Siapa tahu orang itu akan mendatangkan kecelakaan buat saudara. Tuhan lebih tahu teman mana yang cocok. Bukankah ada satu pujian, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Jadi saudara, jangan takut ditinggalkan teman, tidak disukai teman. Itu Tuhan Tuhan kasih yang terbaik. Dan di dalam bagian B dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, biasanya Tuhan siapkan. Semua orang pasti punya sahabat karib. Dia peduli. Mungkin dia mengingatkan makan. Saya dari SD, SMP, SMA di sekolah Alkitab itu selalu Tuhan kirim sahabat karib. Ya, waktu saya di sekolah Alkitab, saya kan nggak bawa uang saku, nggak dibiayai orang tua sama sekali. Gimana saya mau beli rinso? Bagaimana saya mau jajan kolektor? Boro-boro. Tapi Tuhan kirim teman. Dia tiap Sabtu pulang, nanti hari Senin itu Minggu sore atau Senin pagi datang kan ke kampus lagi, dia udah bawa rinso, odol, sabun, kopi, teh, uang kolektor pun Tuhan kasih. Saya nggak pernah jajan. Ada seorang bapak, entah nggak tahu kenal juga enggak, dia siswa. Pertama dia cuma tanya, sekolah ini butuh apa? Oh, kalau semalam suntuk itu butuh roti. Oh, roti itu atau jagung. Karena tiap semalam suntuk cuma dikasih air sama telur 1 biji. Tiap Jumat, saudara, bawa roti 1 mobil, martabak 1 mobil tiap Jumat. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, semua bisa makan. Sahabat.
Itu ada aja. Sekarang pun pasti ada. Kadang nanyain, sudah makan? Jangan terlalu banyak forsir. Ingat umur. Itu teman saudara. Kalau nggak teman, mana mungkin itu ngingetin hal-hal seperti itu. Kurangin makan lemak-lemak itu. Saudara, pasti Tuhan kasih teman. Melebihi saudara. Tuhan kita itu baik. Tapi kalau kita kehilangan teman, ya jangan kecewa. Itu tadi. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan, siapa tahu teman itu mau mendatangkan celaka dalam hidup kita. Jadi gak perlu khawatir. Yang pasti kita punya sahabat setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini mungkin saudara khawatir tentang kebutuhan kita, keuangan kita. Walaupun orang muda, kan kita pasti kadang ada muncul, bagaimana nanti saya pengen ini itu. Saudara, Tuhan gak mau mengabulkan keinginan, tapi keperluan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat, Tuhan mau memenuhi kebutuhan saudara, tidak menurut kekayaan saudara, tidak menurut kekayaan orang tua saudara, tapi kekayaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kaya atau enggak? Dia kaya. Dia yang punya langit, bumi, dan seisinya. Jadi nggak ada itu yang nggak bisa Tuhan beri pada saudara. Sebesar apapun Tuhan mau kasih saudara berkat 1 miliar, itu sama mudahnya memberi saudara uang 100.000. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan tahu kebutuhan saudara, kapasitas saudara dalam menampung berkat itu. Tuhan tahu. Sebab itu saudara, jangan khawatir tentang kebutuhan keperluan kita. Karena Allahmu, dikatakan, akan memenuhi segala keperluan. Jadi kita berharap saja sama Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Tuhan tidak mau menuruti keinginan daging kita. Tapi kebutuhan, kalau kita butuh pasti Tuhan cukupkan. Nah saudara, kalau hari ini mungkin saudara khawatir seperti yang saya sudah singgung. Siapa jodoh saya? Kapan saya menikah? Nanti saya menikah di mana ya masa pandemi begini? Waduh, nanti habis nikah saya tinggal di mana ya? Masa mau ngikut orang tua? Atau saya bagaimana ya? Setelah lulus kuliah saya kerja di mana ya? Saudara, kadang orang muda juga banyak pertanyaan seperti itu, bukan? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan segala. Jadi semua yang saya sebutkan tadi dan banyak lagi, khawatirmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saat saudara khawatir tentang jodoh, serahkan dalam doa kepada Tuhan. Saat saudara khawatir tentang rumah masa depan, hidup masa depan saudara, serahkan sama Tuhan. Saat saudara khawatir tentang kesehatan, pekerjaan, apapun itu, serahkan sama Tuhan. Karena firman-Nya bilang, ia yang memelihara kamu. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu. Jadi bukan hanya kekhawatiran kita yang kita harus serahkan sama Tuhan. Hidup, percayakan hidup kita, masa depan kita, hari depan kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, bertindak untuk menolong saudara dan saya. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh, tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, tetap bersuka cita karena Tuhan, tidak meragukan janji Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau saudara mau diberi damai, sukacita, sejahtera yang berlimpah, mari kita memiliki hati yang teguh, percaya, mengandalkan hari esok, hari depan, berharap, bersandar hanya pada Tuhan. Gak perlu khawatir kehilangan teman, khawatir tentang pekerjaan, pendidikan. Serahkan semua sama Tuhan. Lakukan apa yang bisa dikerjakan tangan kita. Jangan malas. Kalau orang malas, Tuhan bilang belajar sama semut. Tuhan gak akan mengingatkan pelajaran kalau saudara gak baca.
Jadi pelajar harus baca, mahasiswa harus baca. Jangan saudara berkata, aku akan diberkati kalau saudara tidak mengerjakan tugas yang diberi oleh kantor saudara. Gimana Tuhan mau berkati? Masa Tuhan berkati orang malas? Tapi kalau sudah kerjakan dengan kuat tenaga, Tuhan akan memberkati apapun pekerjaan saudara. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan. Kadang kan kita takut ya menghadapi batu sandungan, rintangan. Batu sandungan mungkin ada, tapi maksud ayat ini Tuhan sanggup singkirkan batu penghalang itu. Kan saat kita mau sukses, mau naik, itu ada aja penghalang. Tapi dikatakan, kita tidak perlu takut. Karena dikatakan besarlah ketentraman. Orang yang mencintai Taurat, mencintai firman, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan tidak ada batu sandungan. Dan ayat yang pasti saudara hafal, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan penuh harapan. Itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Sebab itu jangan khawatir, tetapi mari hidup dengan sukacita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara. Ajar kami kaum muda remaja untuk tidak khawatir, tidak cemas akan hari esok, akan pekerjaan, akan pendidikan, kuliah, jodoh, rumah, dan sebagainya. Tetapi ajar kami untuk mempercayai janji-Mu, bahwa sungguhnya Engkau Allah yang mengasihi kami. Kalau kami melekat kepada Engkau, Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu, bukan menurut kemampuan orang tua kami maupun hidup kami sendiri. Terima kasih buat firman. Kami tahu Engkau rindu supaya sukacita kami penuh. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Berkati kaum muda LCAD, besar kecil Tuhan berkati, yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati. Supaya setiap kami kaum muda remaja, bahkan yang baru berumah tangga, rumah tangga yang baru, Tuhan pun memberkati. Supaya kami semua memandang hari esok dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.